ada ini, kalau ada piring apa mbak-mbaknya Pangestu yang kemarin sudah katakan, saya ucapkan terima kasih atas kesenangan dan kehadirannya yang barangkali Mas dan Mbak ini mahasiswa yang barangkali juga ingin tahu sejauh mana tentang kondisi anak jalanan di Klaten kan gitu. Dan sebenarnya memang kita harus punya jiwa peduli dan punya jiwa yang harus kita kembangkan, yaitu memikirkan bagaimana anak lapar dan anak jalanan. Ini salah satu di antara binaan saya. Ini kelompok musisi jalanan kampung yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun di Klaten ini, kemarin saya ceritakan itu. Kemudian ada juga yang tunanetra, ya, jamaah majelis taklim khusus tunanetra yang jamaahnya kurang lebih hampir cuma 150. Nah kebetulan di sebulan Agustus kita akan unduh ditucuk. Bulan Agustus 19 masih ditucuk ya? Nanti kalau Mbak tahu persis sekaligus untuk data panjenengan tentang kegiatan tersebut, tujuan Mas saya men-setting agar tidak bertempat di wilayah kota, kita alihkan ke kecamatan. Nah kebetulan insya Allah bulan Agustus nanti kita akan safarikan yang kembali ditucuk, sehingga nanti barangkali kalau Mbak dan Mas sekedar ingin tahu atau mungkin ya rasa tiba dengan kelompok orang yang tunanetra semua semangat untuk jamaah majelis taklim, monggo nanti hadir ke sana aja maaf istilahnya hanya membaur, kemudian hanya mengetahui atau mendokumentasi, silakanlah tanpa harus bawa macam-macam lah pokoknya. Karena saya tahu bahwa mahasiswa itu datang ke sini bukan membawa sesuatu dalam bentuk material, walaupun alangkah baiknya kalau bisa kan gitu, karena saya juga pernah KKN. Kalau bisa memang membawa, tapi kan dari kampus nggak mungkin memberikan bekal kemudian nanti untuk diberikan ke sana, itu ranahnya udah beda. Jadi kan kesini kan berkontribusi sehingga kan di luar materi ya, tapi konsep-konsep atau mungkin apa yang dibutuhkan dalam kepentingan masyarakat, baik itu mungkin kemarin yang diceritakan bahasa, geografi, kemudian ada kesehatan, kimia, kemudian hasilnya kemarin. Baik, cuma tadi mohon izin saya mohon maaf juga, saya sempat bilang ke Mas Wahyu tadi ya, Bayu ya, karena mohon maaf saya terpaksa mengaturkan itu karena yang kita hadiri memang anak seperti ini gitu ya, tolong dimaklumi ya. Nah, jadi kami sifatnya memang ya nomor saja lah, yang penting tidak memberatkan gitu. Biasa kami juga kalau mengumpulkan anak ini juga kami harus konsekuen. Kebetulan ini mbak sekalian, ini namanya Mas ini Abi, ini ketua kelompoknya, ya ketua kelompoknya. Ini si Zuda ini kebetulan kemarin yang mualaf dan kemudian yang saya nikahkan ya ini. Saya proses nikah dia sampai dari kawal kemudian sampai di selenggarakan di Monumen Juang. Inilah juga. Nah, jadi yang bahkan muncul di YouTube ya ini orangnya itu. Ini orangnya juga ini, kalau orangnya norak kayak gini tapi orangnya lembut itu. Karena dia katanya wajahnya apa? Wajah garang gitu katanya gitu. Dia lembut dalam orangnya kan. Makanya satu kalau kita dari dohirnya saja kadang kita ya muak gitu. Tapi setelah kita tahu hati nuraninya kadang kita beda. Nih juga, kemudian ini juga Dimas juga yang pada saat itu kita apresiasi, kita nikahkan di KUA tempat saya di Juda, tapi tidak sempat kita adakan istilahnya panggil tapi karena dia keluarganya dia sudah mengadai ini, kita hanya support pada saat itu. Nah ini, kemudian yang ini, siapa ini agak baru ini, Mas Surip ya, ini Surip, belum keluarga ini ya. Terus ini Mas si Jambul, ya Jambul, masing-masing punya background berbeda ya. Mas Jambul, kemudian Tomblok, jeneng Aziz kok Mas Jambul? Aziz ya. Nah itu, ini dan itu Mas Iqbal dan sebelahnya Mas Aziz. Jadi Mas Bambang sekalian, jadi ini orang-orang atau teman-teman anak buah saya ini memang memiliki karakter dan background keluarga yang macam-macam, di antaranya ada yang broken home, ada yang kadang-kadang ada yang istri meninggal, bapak atau suami cari istri lagi sehingga anaknya nggak lurus misalnya gitu. Ada yang kemudian ada satu yang kemarin kita proses untuk ikut ke kakak saya, tapi dia kemudian keluar malah. Mas Maulana itu, dia malah pergi tanpa pesan. Mungkin karena pada saat itu ada rasa ketakutan atau apa yang kemudian dia pergi tanpa pesan. Saya kasihan juga, padahal udah masuk ke kakak saya mungkin, dan diantaranya ada yang semacam itu ya, ada yang memang dia mau ya harus berjalan. Dan dengan panjenengan semuanya, mungkin bapak ibu masih semua, kemudian perhatiannya lebih, ekonomi ada, kemudian saudaranya juga baik, sehingga kan kehidupan panjenengan mungkin lebih nyaman lebih. Tapi kalau kita sudah melihat ada dispora yang pada saat itu kita sudah membangun kerjasama dan ya perjuangan butuh pengorbanan.
Cuma ya itu Mbak Mas, perlu diketahui sejauh ini perjuangan saya berat saya lakukan 3 tahun hampir, tapi 1% pun saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. 1% pun Mbak, belum pernah saya dapatkan bantuan dari pemerintah. Dapatnya yang dari mitra kerja, dari sosial, dinas, lembaga-lembaga sosial yang bisa kita bangun kerjasama. Tapi yang namanya saya, karakter saya sudah biasa dengan perjuangan ya. Mohon maaf mungkin kalau saya dibanding panjenengan itu mungkin sangat jauh. Panjenengan kan nggak sekeras saya pada saat itu. Saya ceritakan kemarin sudah saya pernah jalan naik kontel dari sini ke Jogja kuliah mau kontel itu. Terus kerja keras pakai proyek lah, jual buku, jual celana, jual baju. Jadi mas-mas barangkali kita hidup memang harus empati dan simpati kepada pihak apapun, siapapun, dan itu tidak kita pandang dari ras, suku, agama, bahkan juga warna kulit atau bahkan mungkin kondisi apapun. Semua kita itu harus terpanggil jiwa kita untuk peduli kepada mereka atau dia manusia yang harus dimanusiakan. Siapa yang mau ditawarin ketika mas-mas mbak-mbak pengurusnya enggak ada, orang tua nggak ada misalkan, orang tua berantakan, siapa yang mau? Semua nggak ada yang mau kan? Nah jadi seperti itulah filosofi saya yang kemudian saya membangun perhatian kepada anak ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah pula mas-mas perlu diketahui ada komitmen-komitmen yang kita bangun ya Mas Abi ya. Nah, bagaimana termasuk seragam ini ya? Seragam ini momen peristiwa Palestina Mas. Ketika terjadi peristiwa Palestina, saya mengajak anak-anak ini, ayo saya kita ngamen tapi jangan untuk diri Anda, tapi untuk Palestina. Tapi saat atur strategi saya yang biasa sehariannya dapat 150.000 untuk sekian orang ini, ngamen di jalan sehari 150.000 untuk sekian orang ini. Saya pada saat itu terjadi strategi yang saya bangun dapat hampir 5 juta. Itu ya Mas Abi dulu ya. Hampir 5 juta untuk Palestina. Kaos inilah sebagai sebuah catatan yang kita jadikan dokumen karena awalnya memang saya setting besok untuk kegiatan peduli Palestina. Bayangin, mereka yang hidup ajar kosong tapi masih dibangun berpikir untuk orang lain. Jadi alhamdulillah oke yes semua dengan apa yang saya lakukan. Kemarin alhamdulillah juga kita bisa berkontribusi bagaimana membantu Semeru, ngamen untuk Semeru, bayangin. Ngamen untuk Semeru. Bahkan tidak hanya sekali Mas Abi ya itu. 3 kali kalau nggak salah. Dan alhamdulillah juga Badan Anti Narkoba Nasional ya sudah pernah hadir ke sini 2 kali. Itu membantu memberikan logistik dan ya kan? Oh, 3 kali malah. Sudah 3 kali dan termasuk maaf terima kasih. Jadi kita memang cara-cara saya begitu enggak Mas ya, teknis saya harus bagaimana saya membangun mitra dengan pihak lain. Kita punya jaringan kita manfaatin. Kalau mengandalkan proposal semacam ini kemudian ke dinas sosial, saya sampai nangis. Pak nggak ada dana, udah selesai. Bayangin gitu loh. Ngurus anak-anak jalanan tiba-tiba untuk pemerintah bilang nggak ada dana, padahal dinas sosial. Maka saya harus nge-track. Tadi saya begitu nge-track bagaimana cara saya. Udahlah namanya kita peduli sama orang, bagi saya Allah nanti mau memudahkan urusannya. Tapi dinas-dinas yang bagaimana swasta pun tapi kita bisa bekerja. Vaksin, alhamdulillah sudah vaksin juga. Kalau nggak kita dampingi apa mungkin mereka berpikir vaksin? Ya tahu? Ya Mas Abi. Tapi ketika kita dampingi faktanya akhirnya sudah vaksin 2 kali gitu. Nah, jadi itu bahkan kemudian ada yang tidak terpecahkan di otaknya. Dan jenengan kan mahasiswa bagaimana bisa memecahkan ini sebuah solusi apa misalkan. Ada yang belum pernah kita khususkan sablon juga. Ya pernah kita rencana kita bahkan bengkel gitu. Tapi semuanya ini memang kembali kepada proses ini merubah jiwa seseorang harus dengan pelan-pelan. Ibarat batu yang keras itu di titik air lama-lama juga tapi harus pelan-pelan. Dan perlu diketahui alhamdulillah kebetulan yang punya ini rumah ini pun dia dulu adalah pegawai Kementerian Agama yang utamanya sudah meninggal. Tapi dia sangat peduli dan sekarang dia juga berpikir bahwa rumah daripada kosong bolehlah dipakai cuma yang positif. Itu Mas Bowo yang punya tanah ini semacam itu. Jadi prinsip, ayo sekali lagi kita punya positive thinking kepada siapapun. Kalau toh itu tidak baik, ayo kita ajarin, kita bimbing mereka, jangan curi kecampingan. Itu perjuangan yang nyata itu ketika kita bisa merubah hal yang hitam menjadi putih kan gitu. Itu perjuangan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir atas niat murni hati panjenengan semua gitu ya. Ingin melihat dari dekat. Begitu dari saya, ada kurang dan salahnya semua dimaafkan. Selebihnya monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Adrian, saya ketua kelompok KPN dari Universitas Negeri Semarang untuk Desa Kradenan Luncuk. Oke, kami di sini
ingin mengenal lebih jauh sebenarnya potensi-potensi desa apa yang bisa kita kembangkan untuk kedepannya. Kami KKN di Desa Keradenan itu selama 2 bulan sampai 18 September. Kemarin kami mendapatkan informasi dari desa, ada Pak Zuri ternyata membidangi atau memadahi teman-teman sekalian untuk namanya saya bilang ada jalanan ya. Nah, jalanan itu kami baru tahu ternyata ada di desa yang mewadahi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Nah, saya kan tahu komunitas teman-teman namanya Putra Pangestu itu asal mulanya gimana gitu. Jadi ini cerita dari nolnya bisa terjadi ada berapa sih gitu ya? Ya jadi dulu waktu itu memang sebelum corona ini terbentuknya pas ketika corona datang. Saya main di tempatnya kakak saya di Israel. Nah kemudian saya melihat di situ banyak sekali orang tidur di situ. Kemudian saya kan menanya satu persatu kan, ini namanya siapa pertama kan, terus tinggalnya di mana dan sebagainya. Kemudian kok bisa berkumpul di sini gitu kan. Nah mereka itu ternyata banyak yang keluar dari pekerjaan yang dimana dulu ada yang dari pasar malam, kemudian karena corona kemudian pasar malam dikandangkan kan nggak punya pekerjaan. Nah ada lagi yang memang punya background di jalanan, benar-benar hidupnya di jalanan. Tapi kan waktu itu banyak sekali. Mas Iwan ini dulu pernah kerja di musisi jalanan juga, tapi di angklung. Mas Iwan ini mengusulkan gimana kalau angklung. Kemudian saya kalau angklung Mas Iwan bisa, saya bisa ajari adik-adik semua ini. Mungkin saya bisa, tapi hanya sekedar mengajari aja, nanti untuk perkembangannya nanti kita sama-sama belajar lagi gitu ya. Kemudian yang seadanya kita beli alat musik, kemudian Mas Iwan yang mengajari adik-adiknya ketika kita bisa main angklung, kita turunlah di jalanan. Dan motivasi Pak ada teman-teman, memang pada awalnya kita seperti ini, dimanapun tempat yang namanya angklung itu pasti banyak masalahnya. Tapi saya punya keyakinan suatu saat kita akan mendapatkan posisi yang nyaman. Dan ternyata memang benar. Kemudian ada yang merasa mungkin ibadah dengan kita, merasa kasihan, kemudian mereka mendampingi kita. Akhirnya kita punya tempat, dikasih tempat. Dan kemudian di situ pada awal kita masuk di jalanan, Bapak Juri kemudian melihat ada kelompok angklung ini. Kemudian Pak Juri datang lagi ke tempat yang lain, ternyata ada kelompok angklung yang sama dengan nama yang sama gitu. Dan itu namanya Putra Pangestu semua. Kemudian Bapak Juri menanyainya, ini kira-kira saya bisa nggak ikut gabung sama Putra Pangestu untuk menjadi pembimbing, untuk mengarahkan, untuk memfasilitasi Putra Pangestu. Dan sejak kedatangan Pak Juri sungguh sangat luar biasa. Begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Bapak Juri yang sudah disalurkan kepada teman-teman. Yang pertama, pada waktu itu seragam kita itu belum sebagus ini. Kemudian Bapak Juri mengupayakan bagaimana caranya di lapangan itu kita harus seragam. Karena kita itu bagaimana caranya untuk menarik perhatian orang. Kerapian, kemudian masker, sampai Bapak Juri memberikan masker itu 1 kardus besar untuk Putra Pangestu itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Juri membuka kegiatan pengajian setiap 2 minggu sekali. Nah, kemudian untuk pengajiannya ini saja dulu itu kita juga sulit untuk mendapatkan tempat, apalagi corona. Ketika kita sedang melaksanakan pengajian, kadang-kadang ada yang menegur dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan kita anak jalan nggak punya tempat. Sedangkan kita tempat pun mungkin cuma numpang, mungkin di pendopo, mungkin di taman, seperti itu. Nah, kemudian dengan datangnya Bapak Juri, karena memang anak-anak jalanan ini haus dengan kasih sayang, karena memang ini hampir semua itu kurang kasih sayang dari orang tua, dan mereka haus dengan ilmu, dengan agama. Akhirnya dengan adanya Bapak Juri itu membawa Putra Pangestu ke jalan Allah. Salah satunya, dan ini dulunya bukan muslim, non muslim. Akhirnya dia sekarang sudah muslim berkat Bapak Juri. Kemudian kemarin Putra Pangestu kesulitan untuk transport ya, kita kekurangan, kadang kita jalan kaki. Dan Bapak Juri alhamdulillah membelikan motor 1, ada di samping sini, roda 3. Jadi itu bisa kita fungsikan untuk membawa alat pas kita perjalanan jauh dan lain sebagainya. Kemudian dari Bapak Juri yaitu tadi kita diajari membaca Al-Quran, kemudian kita diajari tentang sopan santun, kemudian berpakaian yang layak itu seperti apa. Hari Raya Idul Fitri kita semua diundang ke tempatnya Bapak Juri, kita silaturahmi, berkumpul, merasakan kehangatan keluarga. Kemudian di hari Raya Idul Adha kita mendapatkan hewan kurban utuh gitu ya. Kita menyembelih sendiri. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau tanya?
Atau mungkin mau menanyai tujuan masing-masing dari orang atau Oh, enggak apa-apa, silakan. Iya. Masih pada malu. Harusnya yang tanya nggak malu. Masih mungkin yang mewakili mungkin kira-kira bisa meraba-raba dalam pikirannya teman-teman ini apa kira-kira yang mau ditanyakan. Teman-teman mungkin kami lebih penasaran sih Iya. latar belakangnya masing-masing. Kenapa bisa berada di jalan dan bagaimana mengenal putra itu untuk pertama kalinya. Oh, ya. Masing-masing teman-teman. Mungkin boleh. Termasuk saya ya? Boleh. Nah, siapa dulu lagi? Sampean kayak Pak Yuda. Wah,